berjilbab bisa ikhlas bawa anaknya pakai rok sepan ke mall. Goblok itu ibu itu. Ibunya pakai jilbab syar'i tapi bawa anak rok sepan yang tidak sopan ke mall berdua sama anak wanitanya. Goblok. Pakaian sekolah ikut kok mereka. Pakaian SMA mereka mau ikut. Kok pakaian Allah nggak mau diikutin? Songong, ya bu, bikin emosi aja bu ini. Ya terus 22 31 20. Tidaklah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menunjukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi. Coba lihat, Allah menundukkan kepentingan kita. Apa yang nggak ada? Di laut makanan kita bebas, di darat tanaman kita subur, nasi kita bebas makan, ikan semua dihalalkan Allah. Di laut itu semua halal, semua boleh makan, kecuali kapal selam itu pun keras. Semua berkaki 4 dimakan, kecuali meja. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan dan petunjuk. Coba lihat bu, kitab yang memberi penerangan. ada di antara manusia kata Allah menentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, ngeyel. Itulah kebanyakan sekarang itu. Membantah tapi nggak punya ilmu. Karena nggak ngaji. Kalau ke mall rajin, coba lihat ramai mana sekarang, di mall atau pengajian? Mall ada undangan nggak? Ada makan gratis nggak? Di sini makan gratis, mana nambah lagi? Iya, ustadznya dibungkusin memang. Bener bu, di mall bayar, makan bayar, semua bayar, mau giliran ngaji belum tentu rapi. Lihat ini, berapa sih yang hadir ini? Ada 1000 orang ini. Tapi katanya beriman kepada kitab suci Al-Quran. Kita kan belajar Quran sekarang. Dari PDIP cuma 1 orang ini. Nah, keunggulan yang pertama konsep ketuhanannya. Ibu catat 1. Yang kentara dari Islam itu keunggulannya dibandingkan dengan agama lain adalah 1 konsep ketuhanan atau tauhid. Udah, konsep ketuhanan atau tauhid. Catat ayatnya ya bunda. Surat 20 ayat 14 dan 15. Ayat 14 dan 15. Kedua, surah 112 ayat 1 sampai 4. 3. Surah 23 ayat 52. 4. Surah 2 Al-Baqarah ayat 255. Sebenarnya gak perlu diulang, udah jelas kalau saya ngomong ya. Ya bunda ya, udah cukup kan? Gak perlu ulang lagi. 1. Surat 20 14 15. 2. 112 1 sampai 4. Apa susahnya nulis gitu? Ketiga, surat 23 ayat 52. Keempat, surat 2 255. Sambil jalan kok. Tapi bu, kenapa sering terlambat? Karena tidak konsen. Itu masalahnya. Orang apa susahnya? 255, tulis 255. Udah bunda, kita mulai. Pelan-pelan aja. 1. Kita buka sekarang surah 20 ayat 14 dan 15. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Stop. Innani anallah.
La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Siapa yang perkenalkan dirinya? Allah sendiri. Kenalin dong Allah gitu. Fa'budni, mengabdilah kepadaku, kata perintah. Berarti ibu yang mengabdi dapat pahala, yang tidak sholat dapat dosa. Yang berhijab dapat pahala, yang tidak berhijab dapat dosa. Yang memuliakan suami dapat pahala, yang melawan suami neraka. Ibu nganggu padahal lawan suami juga. Kemarin udah saya katakan Bu, apa Bu dosa terbesar wanita masuk neraka? Iya, kata Rasulullah, yang paling banyak di neraka itu wanita. Kenapa Rasulullah? Tidak berterima kasih atas nafkah yang berikan suaminya. Meskipun gaji suami cuma 80 juta, syukuri. Iya, syukuri. Alhamdulillah ya Allah, suami hamba 60 juta 10 tahun. Masih alhamdulillah. Syukuri aja Bu. Orang nggak punya suami. Dosa terbesar ibu nanti kata Rasulullah itu. Tunjukkan wajah gembira. Ini mah 30.000 hasil gojek. Alhamdulillah, barakallah ya Pak. Papa udah berangkat pagi pulang malam dapat 30.000. Alhamdulillah. Jangan bilang nggak cukup Pak. Dapat apa ini 30.000? Keong aja nggak dapat. Emangnya makan keong? Orang beriman tidak seperti itu. Berapapun diberikan suami, masya Allah Pak, barakallah ya. Kita nggak bisa makan ikan Pak, coba makan pakis doang. Paling makan ikan sekali-sekali waktu pengajian di rumah Bonopi kan gitu. Masya Allah. Ya terus. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya, agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Itu Bu masalah. Kenapa dirahasiakan? Supaya kita beribadah ikhlas. Seandainya diumumkan bulan depan hari kiamat, kira-kira ibu masih mikir-mikir ke mall nggak? Oh, nggak bakalan. Sholat, apalagi puasa, apalagi Bu? Zakat, sedekah. Kalau perlu jual kulkas, jual AC, sedekahkan semua. Toh juga bulan depan kiamat kok. Ngapain? Tapi dirahasiakan supaya beribadah ikhlas. Gak usah kiamat lah Bu. Diumumkan ibu bulan depan jam 4 sore hari Selasa bulan depan ibu meninggal, kira-kira masih mikir karedok nggak? Mie ayam, mie telur, enggak kan? Kerjaan kita apa? Salat taubat, menangis, minta ampun, menangis tiap hari, ampuni hamba, astagfirullah wa atubu ilaih. 3 minggu lagi, 2 minggu lagi, seminggu lagi, 3 hari lagi, 100 hari lagi, 10 jam lagi, 9 jam lagi, 2 jam lagi, 3 menit lagi. Ibu tuh udah tahu kapan meninggal? Belum kan? Dirahasiakan memang. Supaya beribadah kita ikhlas bro. Ya guys. Bro. Supaya kita macam ibu mengaji, saya yakin ibu ikhlas ini. Gak ada dipaksa, tidak ada disuruh, gak ada ditekan. Ikhlas menuntut ilmu. Langkah ibu ke sini tahu nggak? Didoakan malaikat. Seandainya ibu meninggal tadi di jalan, mati syahid. Ibu pulang nanti 10 meter sebelum rumah ibu, maaf, nauzubillah, memang ditabrak mobil, ibu meninggal, mati syahid loh Bu. Subhanallah. Karena mengkaji Quran hukumnya fardu ain. Kalau sholat tahajud sunnah, sholat duha sunnah, Senin Kamis sunnah. Ibu sampai mati tidak sholat tahajud nggak apa-apa. Ibu sampai mati tidak sholat duha nggak apa-apa. Sunnah kan? Tapi kalau nggak nuntut Quran, belajar Quran, dosa besar. Orang tahajudnya nggak tinggal, ngaji malas. Ibu sampai mati berhenti mulai besok mau tahajud. Nggak ditanya padang mahsyar karena ibadah sunnah. Tapi orang saya lihat terutama ibu-ibu
tahajud nggak tinggal, duha nggak tinggal, Senin Kemis nggak tinggal. Tapi giliran suruh ngaji, coba lihat berapa orang cuma ini. Ustaz lain ada segini juga. Paling rame ini. Biasanya berapa? Kalau ustaz lain paling sedikit berapa? Astagfirullah. Kenapa, Bu? Kok milih? Astagfirullah. Hadir teruslah. Karena ustaz di sini setahu saya bagus semua kok. Saya siapa lagi? Terus. Kan semua pakai Quran kan? Pakai dalil Al-Qur'an. Ya kenapa milih? Padahal saya ustaz paling judes di sini. Iya kan, Bu? Judes enggak saya? Tapi kenapa mau datang? Ustaz lain kan benar juga. Cumanya apa? Ya kenapa nggak hadir terus? Ada aja. Ya Bunda ya, siapapun ustadznya kalau mengajar Quran hadir, Bu ya. Jangan milih-milih orang yang judes hadir, yang enggak judes nggak hadir gitu. Masya Allah. Bu. Terus ayat berikutnya 112 ayat 1 sampai 4. 112 1 sampai 4. 102 balik. 1 sampai ampe. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, dan tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Itu apa itu? Kul al-ikh. Makanya disebut al-ikhlas, karena tauhid harus ikhlas. Allah nggak sama dengan kita, nggak membutuhkan kita, nggak berantung kepada kita, nggak cari tempat seperti kita, nggak butuh kita. Yang butuh Allah itu makanya kita sholat, Bu. Ibu sampai mati nggak sholat, Allah nggak rugi. Ibu sampai mati nggak berhijab, pakai rok sepan aja, sejengkal di bawah lutut, di atas lutut, nggak rugi Allah. Yang rugi kita. Apa yang ibu dapatkan paling untung kalau taat beribadah? Bunda yang depan saya, yang baju biru dari Demokrat, apa? Apa yang paling ibu rasakan kenikmatan dari Allah kalau kita mentaati perintahnya? Ada satu sebenarnya, ketenangan jiwa. Ya Allah, udah ibu pulang aja lah. Iya Bunda, saya dapatkan sederhana kok dari Islam itu, ketenangan jiwa. Habis sholat kita plong, ya Masya Allah. Habis berzikir kita tenang, walaupun yang dimakan cuma sop kontrol, tenang itu, Bu. Enak ya. Enak. Masya Allah. Ya, terus ayat surah 23 ayat 52. 2352 langsung. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua. Nah, boleh lihat agama kamu, tapi kenapa Kristen nggak mau beriman? Kenapa Yahudi nggak mau masuk Islam? Nggak ada hidayah. Agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Kita beruntung, Bu. Dari 7 miliar penduduk dunia sekarang, yang Islam cuma 1,3 miliar loh, Bu. 5,7 miliar dipastikan neraka jahanam. Makanya bersyukur kita, bersyukur saya. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, aku walaupun orang Batak masih menerima Islam, sementara kawanku di Tapanuli sana Kristen. Kawan-kawanku di Medan banyak yang Kristen, ya Allah. Orang-orang Batak jelek itu, udah jelek Batak lagi. Iya, bersyukur kita, Bu. Jangan ibu anggap datang segitu-begitu aja nih agama ini. Enggak. Ibu bersyukur nggak beragama Islam itu? Nikmat yang nggak bisa diceritakan agama itulah, Bu. Ibu kaya kok nggak beragama, neraka kok. Ibu cantik kok nggak beragama, neraka kok. Tapi kalau kita beragama, Masya Allah, pikiran tenang, nggak pernah neko-neko, melihat orang nggak negatif thinking, lihat orang jelek nggak melecehkan, lihat orang cantik tidak kagum berlebihan.
Orang beriman itu begitu, melihat jelek banget ya, hidungnya mana hidung mana pesek gitu. Kan ciptaan Allah, nggak boleh dihina ya. Itu ngisi kantong itu jangan 5.000, 3.000, yang gede-gede 100, 200. Ya namanya untuk akhirat kita kan itu. Ini 2.000, 1.500, gopek. Iya. Usahakan yang paling kecil 20.000 lah infak itu. Ya. Karena untuk kepentingan siapa itu, Bu? Bukan Bu Nopi, untuk kita kok di padang mahsyar itu. Ibu kira lihat nggak ada lah besok di padang mahsyar rekaman itu. Kelihatan ibu kecuk ditutup pakai tangan, bukan takut nggak ikhlas, 2.000. Cik. Ya Bu, minimal 20.000. Terus ayat berikutnya surat 2 255. Ayat kursi ini ya. Langsung. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Di luar Allah jangan disembah, jangan dikagumi Dia, jangan diagungkan, jangan ditinggikan, jangan dimuliakan. Yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk. Kalau mengurus kita berarti tidak ada waktu Allah untuk santai seperti kita. Kita malah santai. Waktu sholat ibu masak nasi goreng. Waktu sholat ibu bikin rendang. Bu, waktu sholat masuk nanggung, rendangnya belum matang. 1:30 baru sholat. Nanggung itu bahasa setan, cuma yang ngomong ibu. Kan sering gitu kan Bu? Bu, udah zuhur, nanggung Pak, rendangnya sekalian aja matang dulu. Bikin gula ini, takut santan pecah. Lebih penting santannya ibu daripada sholatnya. Takut santannya pecah Pak. 2:30 baru sholat zuhur. 5:30 baru sholat asar. Karena takut santan pecah. Matikan kompornya buka supaya santan tidak pecah. Sholat, habis sholat baru nyalakan lagi. Caranya begitu, jangan nyalakan kompor ketika sholat, santan pecah. Sering alasan ibu-ibu gitu, nanti santannya pecah Pak. Astagfirullah. Giliran imannya pecah nggak apa-apa dia, santannya pecah takut dia. Terus Tidak mengantuk dan tidak tidur. berarti ngawasin kita terus. Ini kelihatan besok rekaman kita Bu, siapa yang nyender, siapa yang santai, kelihatan ini. Pada rekaman demi Allah, mulai ibu balik sampai ibu meninggal, kelihatan besok di padang mahsyar dipertontonkan. Ditonton suami ibu, anak ibu, cucu ibu, teman ibu, sahabat. Kelakuan ibu 100% ditonton orang nanti. Memalukan sekali. Nyolong pisang di Cianjur. Iya. Nyolong manggis di Garut. Itu kelihatan Bu, sekian miliar menyaksikan. Dia dili kita satu demi satu. Ibu panggilan ke berapa miliar nanti nih? Panggilan ke 10.375.000. Bu apa namanya nih? Ibu nggak tahu nama ibu ini ya? Bu Nyayang. Ibu tersayang. Nama yang benar. Soraya Peruca. Iya, panggilan ibu nanti yang ke 10.137.000. Sampai menunggu itu berdiri Bu di padang mahsyar. Kalau amalnya bagus ya nggak ada masalah. Kalau nggak beramal, keringat segini, ada keringat sebahu, keringat aduh, nauzubillah Bu. Nggak cerita kosong loh Bu ini. Ngeri. Kalau orang Medan bilang ngeri-ngeri sedap. Besok kita lihat ketahuan jalan yang telanjang. Jalan dari kuburan dibangkitkan tidak berbusana. Itulah orang di dunia memamerkan aurat. Wanita yang nggak berjilbab besok telanjang dibikin Allah itu, dibangkitkan dari kubur itu Bu. Nauzubillah Bu. Dibangkitkan, ditonton miliaran orang, digiring malaikat sampai ke padang mahsyar. Malunya bukan main. Ada yang tidak pakai terompah, ada yang pakai terompah, ada yang dikawal malaikat. Subhanallah. Tergantung ibadah kita. Belum tentu ibu sahabat pasti besok di akhirat ini. Tergantung amal. Kalau ibu amal soleh, insya Allah dapat perlindungan.
digiring. Sangsakala pertama yang hidup dimatikan, sangsakala kedua yang mati dihidupkan, digiring ke padang mahsyar, disatukan di sana. Berapa puluh miliar manusia, Bu. Satu demi satu. Subhanallah. Udah jalan ke sana itu udah. Udah, Bu. Kota Amal udah. Iya? Beratnya, Bu, kira-kira. Apalagi, Bu, sekarang seperti saya udah hampir 60. Waktu kematian semakin dekat. Gak usah mikirin mall lah, mikirin sedekah, ibadah, istighfar, sedekah, ibadah, istighfar. Ibu tertua barangkali sini ya, umur 82, 75. Ada dulu 80 kok. Ibu ini di sini. Oh iya, masih hidup? Oh masih. Saya kira udah tewas. Ya terus. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Coba lihat, Bu, harus izinnya, nggak bisa, Bu. Rasul sendiri pun tidak bisa serta-merta menolong kita di padang mahsyar tanpa izin Allah. Rasul nggak bisa, Bu. Berarti tugas kita sekarang mentaati Allah, supaya Allah memberikan perintah kepada Rasulullah Muhammad, "Ayo Muhammad, kasih syafaat sama Bu ini." Iya ya Allah. Kasih syafaat sama Bu Nopi. Iya ya Allah. Kasih syafaat sama Munzir. Iya ya Allah. Perintah Allah Rasulullah itu. Kok nggak ada perintah, nggak bisa, Bu. Tanpa izinku, kata Allah. Berarti tugas kita mentaati Allah. Sama dengan beginilah. Kalau saya bekerja perusahaan disayangi dirut, kira-kira dapat fasilitas nggak saya itu? Kerja disiplin, tidak neko-neko, datang tepat waktu, pulang tidak buruan. Pasti saya istimewakan di kantor itu. Kenapa saya istimewakan? Karena saya kesayangan dirut. Dirut sayang sama saya karena saya disiplin. Sama dengan kita. Kalau kita sudah kesayangan Allah, lempang, Bu, nggak usah cari uang, uang datang ke rumah kita. Diam kita, rekening dikirim, Pak, nomor rekening Pak, kirim 50 juta, 20 juta. Tenang hidup. Karena perintah Allah. Saya nganggur kan 3 tahun kemarin, Bu, waktu coronanya. Pengeluaran 25 juta saya sebulan. Gaji supir, pembantu, anak saya luar negeri kuliah. 25 paling kecil sebulan. Tapi saya selalu menangis, Engkau Maha Kaya Allah, mudahkan rezeki hamba, Engkau Maha Pemurah. Ada aja, Bu, setiap bulan seolah-olah udah digilirkan membantu saya. Pak Munjir, ada nomor rekening? Ada. Ini Pak, ala kadarnya saya lihat 8 juta. Pak Munjir, ada nomor rekening? Ada Pak, tolong dikirim Pak ya, ala kadarnya saya lihat 10 juta. Pak Munjir, nomor rekening, ada rezeki sedikit, saya lihat 50 juta. Subhanallah, saya hanya bisa muji Allah. Iya, Bu, nggak basa-basi dan nggak bohong saya. 3 tahun saya nganggur itu. Kerjaan saya hanya menangis malam. Mudahkan rezeki hamba ya Allah. Keluar rumah corona, Bu Nupi nggak ada kirim uang. Kesini Mama ngajak kesini. Nggak ada dari sini, Bu, nggak ada dari Ibu. Ada ya? Bingkisan ya? Ada. Oh ya, lupa saya, kurang ajar memang. Masya Allah, iya. Masya Allah. Iya, bersyukur, cuma lupa. Iya, Bu, ya, terus? Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Coba lihat, Bu, apa yang di hati kita pun yang dibisikkan Allah Maha tahu. Ibu ngaji sini karena butak lihat suami, tahu. Kau ngaji, Bu, butak lihat laki den. Lah tua buruak lagi gitu. Iya. Udah tua susah lagi gitu. Masya Allah. Iya, Bunda. Tahu Allah kok. Ibu berpura-pura baik kita. Allah tahu kok kita basa-basi. Makanya sebaiknya ibadah jangan bercampur dengan basa-basi. Karena ibadah basa-basi tidak diterima Allah. Sedekah benar aja. Nawarin orang makan, nawarin benar aja.
Kalau nggak ada makanan kayak orang Medan, dia nggak mau nawarin. Bu, mohon maaf ya Bu, saya makan dulu, mau saya tawarin nggak ada makanan. Orang Medan ngomong gitu Bu. Kalau Jawa ini nggak, Pak, makan Pak sama saya, orang nggak ada makanan kok. Begitu giliran iya, bingung dia, karena basa-basi. Kalau saya ada tamu saya, makanan nggak ada, pas saya makan, maaf Pak, saya teruskan makan dulu. Mau saya tawarin Bapak, makanan saya pas-pasan. Ngomong apa adanya aja. Masak dulu, keburu lapar dia. Bu, mulai hari ini berhentilah ibadah basa-basi. Nawarin makan betul-betul dari hati. Nawarin hijab betul-betul dari hati. Ambil aja Bu hijab saya di lemari. Begitu keambil si sesa, dak dikduk dia. 1,8 juta bro. Iya langsung astagfirullah. Habis si sesa katanya. Kok bisa tahu ya? Saya tahu lah. Ya, ini apa sih sesa kan? Nah, lihat udah, terus. Sekarang 2 konsep kenabian, catat Bu, konsep kenabian. Sampai jam berapa ini? Udah, konsep kenabian. Catat dulu. Udah Bunda? Ayat 24, surah 24 ayat 54. Panas ya, Masya Allah. Kipas saya nggak, jangan Bu, nggak boleh. Ya saya hanya bisa AC, namanya orang kaya ya. Surah 24 ayat 54, surah 3321. Saya memang dari kecil nggak kuat kipas Bu, gampang demam. Surat 33 ayat 21. Sudah Bunda? Saya ulangi ya Bun, sekali lagi. Surah 24 ayat 54, surah 33 ayat 21. Iya, 24 54. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat Allah dengan terang. Persis saya hari ini. Saya hanya bisa ngisi pengajian soal ibu mematuhinya urusan ibu dengan Allah. Sama dengan fungsi saya hari ini. Kewajiban Rasul hanya menyampaikan petunjuk, kata Allah. Soal ibu mau patuh enggak, urusan ibu dengan Allah. Soal ibu mau patuh enggak, urusan ibu dengan Allah. Enggak ada urusan dengan saya. Tapi padang masar biasa ibu kena semua. Munzir, apa yang saya sampaikan di rumah? Siapa nama ibu ini? Bu Nopi, berapa tahun? 15 tahun ya Allah. Aku sampaikan ayat ini. Kenapa ibu nggak mengamalkan, kata Allah? Ini ada rekaman kok dari malaikat. Semua ini kelihatan kita ini. Ini Munzir kemarin ceramah. Anda kan duduk yang di pinggir ini kan, yang roid jilbab merah, kata Allah. Iya itu. Kelihatan dari rekaman. Betul Bu, nggak basa-basi ini. Ini Anda, kata Allah. Rekaman ada besok padang mahsyar. 1 detik pun nggak dikurangi malaikat. Ibu kira ibu nyender-nyender itu nggak kelihatan, besok kelihatan gini. Teruskan aja nyender apa. Subhanallah. Terus udah 24 54 3321. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Apa ibu suri teladan Rasulullah itu? Orangnya santun, pemurah. Itu yang belum kita ikuti Rasulullah itu. Suatu malam Bu, di bawah kepala Rasulullah itu ada uang sedekah orang, baru untuk dia. Begitu mau tidur, astagfirullah, kaget Aisyah. Ada apa ya Rasulullah? Ada uang belum ku sedekahkan hari ini. Masya Allah Bu. Terkaget, bangun langsung keluar rumah, menyedekahkan uang. Padahal itu untuk dia lah uang itu. Ada uang hari ini belum ku sedekahkan. Ibu berapa depositonya?
Ini cuma berapa di bawah tempat tidurnya, di bawah bantalnya, sudah gelisah tidur itu. Subhanallah, ada uang yang belum ku sedekahkan, padahal uang itu dikasih orang untuk dia dan tidak banyak kok. Tapi begitulah pribadi Rasulullah itu. Hari-harinya makan ala kadarnya. Pernah 3 hari nggak makan, Bu. Jadi Aisyah, anaknya siapa, Bu? Anak Rasulullah yang kesayangannya, Fatimah, datang. Begitu lihat Rasulullah lemas. Kenapa lemas ya ayah? Udah 3 hari anakku aku belum makan. Subhanallah, saya menangis membaca. Udah 3 hari ayah nggak makan. Nggak ada yang kami makan di rumah ini. Walaupun sebutir ke rumah ya, iya nak. Sifat Rasulullah tidak suka minta-minta. Padahal kalau dia ngomongin, gampang kan, penduduk, tetangga, sahabat, membantu. Rasulullah sifatnya nggak suka minta-minta. Apa yang ada dia makan, nggak ada yang nggak makan dia. 3 hari pun nggak makan. Begitu mulianya Rasulullah itu, Masya Allah. Kalau kita bercermin sama pribadi kita, lebih dari cukup. Belum tentu sedekah. Udah 3 hari, nah aku belum makan katanya. Apa nggak terenyuh ibu dengar itu? Rasul yang begitu mulia, yang begitu agung, bisa nggak makan 1 kurma pun nggak ada di rumah. Karena asal ada, sedekahkan sama dia. Kita terbalik, numpuk kulkas. Ada karedok, ada gado-gado, ada itu, ada acar, ada segala macam. Ada sate, satenya macam-macam, sate Padang, sate Medan, sate Aceh, sate apa. Satenya masih macam-macam loh. Sate bebek, sate ayak, sate itu, sate biawak, sate kelinci. Iya, Bu, kita ini. Makanya kalau kita bercermin kepada Rasulullah, malu kita, Bu, malu sekali. Pemurahnya Rasulullah itu, ya Allah. Makanya biasanya yang pertama buka pintu surga siapa, Bu? Rasulullah. Aku yang pertama bikin pintu surga. Tapi yang lebih dasar lagi, Bu, umatku yang pertama masuk surga. Masya Allah. 124.000 nabi, 114 rasul. Parade pertama masuk surga, insya Allah kita. Itu dijamin dengan hadis, Bu. Duluan kita, Bu, masuk surga, padahal kita yang terakhir, umat terakhir. Aku yang pertama masuk surga dan umatku pertama masuk surga. Bayangkan yang buka surga itu siapa? Rasulullah, Bu. Tapi dia ujian di dunia ini luar biasa. Difitnah, mau dibunuh, mau diracun. Rasulullah kan pernah diracun. Sampai meninggal itu masih kelihatan bekas racun di tubuhnya. Diracun umat itu supaya mati dia. Jadi, Bu, supaya cepat masuk surga diracun orang aja. Mau diracun. Iya. Iya, terus poin berikutnya. Konsep kenabian udah 33 udah kan. Tugas Rasul surat 2 213, surat 4 165. Surah 2 Al-Baqarah ayat 213, kemudian surah 4 An-Nisa ayat 165 ya, Bun. 2 213, 4 165. Mangga tuh. 2 213. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah perselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya, dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Karena kedengkian orang pada kebenaran, dia memfitnah orang Islam itu.
karena kedengkian kepada Al-Quran. Mereka memfitnah kita. Kristen gak ada yang difitnah, Bu. Agama Hindu itu gak ada yang memfitnah. Agama Buddha itu gak ada yang memfitnah. Yang difitnah itu kita terus. Seperti kasus Palestina itu kan. Perang Palestina Yahudi dengan Islam itu sejak tahun 1918 loh, Bu, itu. Kemarin data terakhir sudah 4.852 anak-anak yang meninggal itu. Orang Yahudi itu 3.000, hampir 8.000 sudah korban. Dunia cicing waya tuh. Seandainya kita balas itu menghadapi Yahudi, kita bom itu Israel, oh Islam teroris. Tapi mereka memborbardir anak Islam, masjid dihancurkan, gereja dibakar. Nggak ada yang diam, sadayana orang mah cicing waya tuh. Karena pelakunya Yahudi. Kalau pelakunya Islam, oh Islam teroris. Ya, nggak ada kan satu negara yang menuduh Yahudi itu teroris, Israel itu teroris. Masya Allah, subhanallah. Ya, ayo baca yang lain, Bu. 4165. Iya, 4165. Masya Allah gerahnya ya. 4165. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi mereka membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Supaya jangan ada alasan membantah kebenaran. Kami utus rasul, kami turunkan kitab suci. Sebab kalau rasul saja diutus tanpa kitab suci, begitu rasul wafat, kita megang apa? Kalau seandainya diturunkan kitab suci tanpa rasul, penjelasan dari siapa? Sekarang rasul diwafatkan, ada kita masang Quran. Terus penjelasannya Ustaz, ada ulama. Allah itu luar biasa, Bu. Kuturunkan kitab suci penjelasan, rasul menjelaskan. Sebab kalau kitab suci tanpa penjelasan kita kebingungan. Rasul tanpa kitab suci kita tidak ada pegangan. Ya Bunda ya. Sekarang Rasul udah wafat Ustaz, betul, tapi ada kitab. Kami bingung kan ada ulama. Makanya ngaji. Ibu wajib mengaji loh, Bu. Lebih wajib mengaji dari tahajud. Ini enggak, Bu, tahajudnya Masya Allah tiap malam gak tinggal. Ngaji, Bu, ntar kayak petasan gitu, Saya yakin ibu kalau ngajak ibu-ibu nggak semua mau kan, tetangga. Siapa yang ngajak tetangga sini? Kalau bisa bulan depan aja tetangga, Bu. Telepon tetangga pagi-pagi, Bu, ngaji yuk. Ini 20 orang lagi, 40 orang masih muat kok tempat kita. Masalah makanan kurang, jatah saya silakan ambil. Saya ikhlas, ganti uang aja nanti. Ya. Lihat 3 konsep kitab suci, tulis. Konsep kitab suci. Tulis dalilnya surat 2 1 sampai 5. Surah 2 1 sampai 5. Surah 69 40 sampai 48. 69 ayat 40 sampai 8. Surah 6 ayat 155. Surat 43 ayat 43 sampai 44. Banyak ini dalilnya nih, konsep kitab suci. Saya ulangi, Ibu cek dulu tulisan Ibu, mungkin ada yang keliru. 2 1 sampai 5. 69 40 sampai 8. Surat 6 ayat 155. Surah 43
ayat 43 dan 44. Udah? Oke? Mulai 1 surat 2 1 sampai 5. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Stop. Ternyata Bu, ibu sekadar sholat nggak cukup, harus bolak-balik menafkahkan hartanya, menafkahkan hartanya. Jadi sholat satu paket dengan harta. Nggak cukup ternyata Bu, sekadar sholat di tahajud nggak tinggal, sholat dua nggak tinggal, rawatib nggak tinggal, sholat fardu nggak tinggal. Tapi kalau pelit neraka kok ibu. Hari ini udah sedekah nggak? Siapa yang belum sedekah hari ini? Sama pemulung, sama tukang sampah, sama satpam. Minimal nasi goreng. Lebih kan bikin nasi goreng, ceplok telur. Lewat satpam panggil, Pak Parman, Pak Yanto, ada apa ini? Ada makan nasi goreng. Nggak mungkin si hombing, karena orang Batak nggak ada satpam. Satpam itu saya orang Jawa. Suparto, apa Bu? Ini nasi goreng. Lebihkan masak sarapan pagi. Besok jangan telur doang, bisulan dia. Besoknya bikin rendang. Sisa kemarin pulang dari pesta, diam-diam bungkus. Iya kan? Jadi rendang colongan dikasih untuk satpam. Dosanya 2 kali. Ya Bunda ya. Besok kasih panggil lagi, Mas, ini ada sarapan pagi Mas. Bikin ikan sepotong. Beli ikan cuek, goreng. Kasih bawang, kasih cabai. Kita mau ceramah atau kuliner ini? Terus? Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Yakin gak ibu ada surga neraka? Yakin ibu gak ada siksa kubur? Ibu yakin gak ada siksa kubur? Ibu yakin gak ada padang mahsyar? Ada Ustaz gak yakin soalnya. Mana ada itu azab kubur? Gimana mau ditanya, dia udah mati kok katanya. Ada Ustaz yang ngomong gitu. Ustaz Sableng namanya. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Kalau ibu yakin ada siksa kubur, ada padang mahsyar, ada neraka, mulai hari ini bisa nggak berhenti ngerumpi? Insya itu Bu yang berat nanti, ngerumpi. Jakem istilah saya, jaga cangkem. Ibu tahu cangkem kan? Muncuang. Mulut bahasa Indonesianya. Itu bahasa Padang tuh. Terus ayat berikutnya 6:155. 69:40-8. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan Makanya Al-Quran jangan dinyanyikan Bu. Ada ustaz kan Al-Quran nyanyikan, salawat dinyanyikan, nggak boleh sebenarnya itu. Pakai drum, pakai band di masjid, pakai organ tunggal. Salatullah, salamullah. Pakai band, pakai organ, nggak boleh Bu. Itu pakai untuk sholat itu, salawat itu, betul? Shh, jangan dulu. Ini sih oknum ustaz nyanyi-nyanyi salawat, nyanyi-nyanyi zikir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Astaghfirullahalazim Innallaha ghafurur rahim. Itu bukan nyanyian bro, itu kalimat mulia. Ada kan ustaz yang nyanyi kayak gitu? Ada kan Bu? Di depan laki-laki yang bukan mahramnya lagi perempuan.
kelompok pengajian tampil nyanyi-nyanyi selawatan depan laki-laki. Suara wanita aurat enggak? Hadisnya sahih enggak? Nyanyi-nyanyi enggak mereka? Berjoget kan depan laki-laki? Yang nyuruh siapa? Ustadz. Namanya Ustadz Sableng. Dan Ibu bukan- jangan ikut-ikutan, ibu jangan ikut-ikutan. Kita beda. Salat itu sholat, zikir itu untuk habis sholat dibaca, itu pun dalam hati. Wanita itu, apalagi ibu kalau di masjid ya bu, jangan zikir kencang. Banyak laki-laki yang dengar suara ibu nanti. Dalam hati aja, la ilaha illallah, la ilaha, dalam hati. Karena suara ibu aurat, laki-laki banyak di sana. Kecuali ibu di rumah, laki-lakinya ini mahram ibu, suami, anak laki-laki, saudara laki-laki, nggak apa-apa. Tapi kalau ibu di masjid zikirnya kencang-kencang, kedengaran sama laki-laki lain, bro. Ya, bro? Terus, Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Seandainya dia Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. kuturunkan Al-Quran itu sebagai ibroh, kata Allah, pelajaran. Bukan nyanyian, bukan dibawa joget. Ya, Bu Nobi. Bu Nobi waktu muda aku joget dulu. Joget. Sekarang udah insaf. Iya. Betul. Jujur banget beliau itu. Alhamdulillah sudah insaf. Iya bu, ibu jangan mau lagi ikut-ikutan itu. Itu firman yang harus dimuliakan, diagungkan, dibaca, diajarkan, diamalkan. Minimal ibu ajarkan tuh anak di rumah untuk cucu. Ya bu, untuk cucu, untuk anak. Karena suami ibu malas ngaji. Di kantor ngaji ngantuk, di komplek ngaji nggak datang dia. Datang dia kok ke pengajian kalau saya ngisi di Telkom, Indosat, OJK, KPK. Tapi cari senderan dia. Begitu mulai ngorok. Begitu selesai bangun dia. Duduk dia memang, tapi ngorok. Laki-laki susah banget kalau ngaji itu. Tapi kalau suruh ngopi-ngopi, nonton bola, oh, suami ibu lah orangnya. Nonton bola jam 1 sampai jam 4 subuh. Tegur bu kayak gitu. Mas umur 58 tahun. Masih juga nonton TV, nonton bola yang main orang Jerman gak ada untung. Kalah Jerman gak ada untung. Menang Prancis gak ada rugi. Kok itu mas? Mending tahajud mas. Ini jam 2 mas. Mas yang keluar dari rumah ini tuh saya yang keluar gitu. Ancam bu. Tapi ambil dulu depositonya. Ini enggak. Saya alhamdulillah bu dari kecil nggak pernah tertarik saya nonton bola, nonton bulu tangkis, nonton tenis di TV. Nggak pernah, tanya istri saya. Ini bangun jam 1 bu. Ma bangun ya ma. Yang lebih konyol lagi, beli kacang Garuda. Nonton harus makan kacang Garuda. Sampai jam 4 bu. Nonton bola. Untungnya apa? Siapa suaminya masih begitu? Boleh jujur siapa? Suami ibu yang masih begitu. Malam bangun sengaja nonton bola 3 jam pakai kacang Garuda. Ganti dong kacang atom gitu. Ya terus. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Ikuti dia supaya kita dirahmati. Apa ciri-ciri yang orang dirahmati, Bunda? Jawaban benar boleh pulang. Apa kira-kira? Apa ciri-ciri orang yang dirahmati itu? Ibu, apa? Pikiran tenang. Pikiran tenang bu. Itu kalau ibu sudah tiap hari-hari ibu pikiran tenang, nggak gelisah, nggak mikir macam-macam, ibu dirahmati Allah itu. Tapi kalau masih gelisah, masih suka membanding-banding,
Pak, itu rumah orang direhab, rumah kita kok nggak direhab, Pak? Mobil orang diganti, Pak, mobil kita nggak ganti, Pak. Suami orang diganti, Pak. Kenapa Papa nggak keluar dari rumahnya diganti suami saya gitu? Iya, bikin emosi aja Bu Nopin. Terus, Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban. ini yang berat Bu, pertanggungjawaban. Ibu lah, jujur, Bu. Bu, ibu umur berapa? Ibu, iya ibu. 60. Mulai insaf umur berapa ibu? Mulai rajin ngaji, sholat nggak tinggal gitu. Umur berapa kira-kira? Udah lama kali ya? Ada 20? Oh lebih bagus lah. Ibu yang baru insaf siapa sih yang 4 tahun yang lalu? Siapa sih ini? Ada apa yang baru? Alhamdulillah. Betul baru saya Pak, baru 4 tahun ngerti sholat. Syukur masih ada insafnya. Siapa sih ini yang baru 2 tahun insaf, rajin ngaji, sholat nggak tinggal, kerudung dipakai? Siapa kira-kira? Ada yang berani jujur? Siapa? Nggak ada yang berani jujur ya? Siapa? Nggak ada. Dah? Kesimpulannya satu, semakin tua harusnya kita semakin taat, karena pengajian semakin dekat. Kesimpulan satu, idealnya harusnya semakin tua makin taat, karena kematian semakin dekat. Yang kedua, kita jangan cukup hanya taat, tapi coba lihat anak, lihat cucu, lihat suami. Tegur suami ibu, tegur anak ibu, tegur cucu ibu. Kenapa begini Bu, Bu Nopi ya? Banyak saya lihat orang yang memang betul dia orang taat, tapi anaknya nggak sholat masa bodoh, istrinya nggak berhijab masa bodoh. Oh neraka dia tuh, suami seperti itu. Ada Bu tetangga saya gitu, kok muji nggak tinggal, tapi anaknya nggak pernah ke masjid, nggak pernah dia itu. Istrinya nggak berhijab, cicing waya tuh. Tetap neraka kok dia, karena pertanggungjawaban. Oke, itu barangkali ada pertanyaan. 3 menit lagi saya mau berangkat lagi. Oh ya, ada makanan. Oh iya. Iya, kelapa gading. Iyalah, lihat makanannya. Ada pertanyaan? Halo? Kalau nggak ada, bikin nasi aja, dibawa aja makan di mobil aja. Nih, makan di mobil aja. Bu, cukup demikian. Kalau nggak ada pertanyaan, mudah-mudahan bulan depan kita teruskan, masih banyak materinya nih ya. Mudah-mudahan kita lebih baik. Ajak teman-teman ibu ngaji lebih banyak, insya Allah berkah. Terima kasih, sampai jumpa. Kami kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.